Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah, kembali kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan tetap berkemurahan kepada kami, untuk kami mampu untuk bisa beribadah kepada-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu untuk ada di tengah-tengah ibadah ini, memberkati ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Khususnya di saat kami memuji, membesarkan, mengagungkan nama-Mu, biar roh Tuhan turun mengurapi kami, memberikan kesukaan surgawi untuk kami mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Namun demikian Tuhan, kami menyadari di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan semua kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati, memakai kami dalam pemakaian yang dari Tuhan. Pengurapan-Mu sungguh nyata dalam kami sekalian Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan pujian dari NR nomor 176. Sungguh ku bangga Bapa. NR 176. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Di-Mu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dari atas. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Di-Mu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati.
Tuhan, saudaraku, kita bersyukur, berterima kasih. Ya, kita berbangga punya Allah, ya, punya Allah yang ajaib, Bapa yang ajaib, yang sudah menolong, bahkan menyelamatkan kita dari segala perbuatan dosa dan kenajisan. Dan oleh pengorbanannya, sungguh-sungguh kita mengalami suatu pengangkatan, mengalami kasih-Nya Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita menyiapkan hati kita dan kita akan melakukan pujian dari NR 226. Saatku menyembahmu. NR 226. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Haleluya. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan membawa kehidupan kita kepada Tuhan, terutama hati kita. Benar Tuhan, ketika kami memuji membesarkan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Dan saatnya sekarang kami membawa hati kami, telinga kami, untuk firman-Mu
Dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran pandangan kami, supaya kami bisa fokus hanya kepadamu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga, supaya sungguh nyata firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, dimanapun mereka menggembalakan sidang-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pembukaan firman-Mu sungguh nyata atas setiap hamba-hamba-Mu untuk mampu menggembalakan sidang-Mu. Urapi Tuhan dengan urapan yang sama seperti Engkau mengurapi hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Allah yang kami dengar dan kami terima itu merupakan jawaban dari setiap masalah yang sedang kami hadapi di masa-masa sulit sekarang ini Tuhan. Kepada seluruh sidang jemaat-Mu semua, dimanapun saat ini berada di rumah-rumah, Tuhan juga dudukkan dengan baik, dengan tenang, untuk supaya sungguh-sungguh mereka selalu mendengarkan, merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan sampai hari ini masih memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah senantiasa kepada Tuhan. Dan ini bukti bahwa Tuhan sudah menjamah setiap kehidupan kita, dan kita dihimpunkan sekalipun kita tidak secara fisik belum bisa bertemu, tapi lewat siaran tunda ini tentu Tuhan juga hadir, dan Tuhan juga pasti memberikan pertolongan kita. Dia akan memelihara kehidupan kita dengan firman-Nya. Kita harus ingat bahwa ayat mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Itulah yang akan menolong, bahkan memelihara kehidupan kita, bahkan mempersiapkan kehidupan kita ini menjadi rumah-rumah kehidupan yang sedang digarap kerjakan oleh Tuhan, untuk dipersiapkan Tuhan, untuk bisa menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa jika Tuhan itu diam dan tinggal dalam rumah kehidupan kita, maka yang kita rasakan, yang kita alami itu adalah damai sejahtera. Itu pasti ada. Kalau Allah itu ada dalam hidup kita, hati kita, damai, ketentraman, ketenangan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau hati ini kosong, hati ini kosong, ya jangan itu sampai kita membiarkan hati kosong. Kalau sampai hati kosong, maka ilah yang lain itu akan bisa menjamah dan masuk kembali. Bukan hanya itu, dia bisa membawa teman-temannya untuk tinggal. Maka tidak heran sekalipun kehidupan itu beribadah, tapi tidak pernah mengalami suatu keubahan. Karena yang tinggal itu bukan Allah yang hidup, tapi ilah yang lain yang coba merongrong kehidupan kita, sehingga kita bukan semakin dekat kepada Tuhan, tapi semakin jauh kepada Tuhan. Itulah bukti, dan itu sebabnya kita berusaha di hari-hari ini. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus membangun rumah itu, dan kita arahkan kemana rumah itu dibangun, dan di atas dasar apa rumah itu dibangun. Dan itu sebabnya kita akan kembali dalam pokok pembahasan kita dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1
1 Korintus pasal yang ketiga, kita tidak bosan-bosannya untuk membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai 13. Dasar dan bangunan. Iya, Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, ya, dan orang lain membangun terus di atasnya. ya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Ini yang harus juga selalu saya katakan menjadi satu perhatian buat kita. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, artinya kita tidak boleh sembarang untuk membangun, harus memperhatikan, tiap-tiap orang harus memperhatikan. Terus Bagaimana ia harus membangun di atasnya. bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dan ini sangat menentukan, saudaraku. Kalau kita tidak memperhatikan bagaimana cara untuk kita membangun di atasnya, maka jangan sampai kemudian kita salah. Tapi firman Allah ini sudah mengingatkan kepada kita. Kita membangun di atas dasar apa? Ya, kita membangun di atas dasar itu dengan apa? Dengan cara bagaimana, tujuannya apa kita membangun itu? Ya, terus Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. dasar utama jelas, yaitu yang sudah diletakkan, saudaraku. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terus Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, ini juga harus menjadi catatan buat kita. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, perak, batu permata, ya, kayu, ya, rumput kering, Ya. atau jerami. ya. Jadi ini bagaikan kita diberikan satu pilihan, saudaraku. Ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nanti kita akan melihat dari pilihan-pilihan ini apa kelanjutan dari ayat ini harus diperhatikan. Terus, tetapi Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, ya, karena hari Tuhan akan menyatakannya. terus Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. ya, ulang-ulang saya mengatakan, saudaraku, ini persoalannya memang ada pilihan, saudaraku. Tetapi yang harus kita ingat bahwa sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimanakah pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, itu sebabnya, saudaraku, sekalipun ini ada pilihan, maka kita harus berhati-hati kalau nanti kemudian dibangun, baik yang dari emas, dia membangun dengan emas, perak, dan batu permata, tapi juga ada yang kayu, rumput kering, dan jerami. Kita harus ingat, kalau nanti yang menjadi uji itu, alat uji, ya, nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api itu, maka bisa dipastikan kalau ujiannya itu api, maka kayu, rumput kering, dan jerami itu pasti akan hangus dan habis, tidak akan berbekas. Nah, untuk itu, maka yang lalu saya mengatakan, iya, memang mungkin kayu itu juga menunjuk kehidupan manusia. Mungkin juga rumput itu juga manusia. Manusia seperti rumput, seperti jerami, saudaraku. Tapi kehidupan-kehidupan yang disebutkan tadi itu adalah kehidupan manusia daging kita. Nah, kalau manusia daging kita tidak mau diubah, tidak mau dirubah oleh Tuhan, saudaraku, tetap sebagai kayu, rumput kering, dan jerami, saudaraku, sekalipun mau dibangun seindah apapun juga, sebagus apapun juga nampaknya, saudaraku, maka kalau ujian itu yang menguji itu api, api itu membakar, saudaraku, sudah barang tentu kayu, rumput kering, dan jerami itu akan habis. Maka
manusia kita ini harus dirubah oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan, harus dibaharui oleh Tuhan. Bukan sebagai manusia daging ini, tapi manusia daging yang harus dibungkus, disalut atau diperbaharui oleh Tuhan. Yaitu lewat yang namanya kelahiran baru. Dimulai dari kita menerima Yesus, percaya Yesus dan bertobat, lahir baru dipenuhkan Roh Kudus. Ini merupakan penyalutan suatu. Sampai daging itu tidak kelihatan lagi. Menjadi manusia baru lewat proses yang namanya baptisan air itu. Mati bersama Kristus, ya, dan bangkit bersama Kristus untuk kita memperoleh kehidupan yang baru atau kehidupan yang dibenarkan. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Jangan kehidupan kita biarkan sebagai kayu, rumput kering dan jerami manusia daging ini. Kita paksakan, kita dirikan di atas batu karang itu. Batu yang sudah diletakkan itu, jangan. Akan hancur. Maka yang paling tepat adalah kalau kehidupan itu ya betul-betul dirubah, sudah disalut oleh Tuhan. Lewat Injil keselamatan, lewat pengurapan Roh Kudus itu, maka sifat ilahi itu betul-betul sudah melekat pada kita. Jadi yang nampak bukan kayunya, tapi yang nampak adalah salutan emas itu, seperti halnya perkakas yang ada dalam tabernakel itu. Ya, saya sudah menyebutkan baik yang terbuat dari kayu itu papan cenang, ya, meja roti sajian, mesbah dupa, emas, tabut perjanjian, ini semua terbuat dari kayu. Tapi kayu yang sudah disalut dengan emas. Prosesnya seperti tadi saya mengatakan itu. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Di sana ada emas, perak, batu, dan permata. Ini juga gambar kehidupan. Kehidupan yang macam apa? Ya, emas dan perak saya coba ingin jadikan satu, sebab dua benda logam ini, kalau dia kena api itu, api, kalau dia terkena api tidak akan menghancurkan dia. Tapi jika dia kena api, justru akan lebih memurnikan emas dan perak itu, dimurnikan emas dan perak itu, dan apa kotoran-kotoran yang ada di dalam emas akan tersingkir, akan terpisahkan. Maka kalau api itu membakar, yang sebab sini nampak dengan api itu membakar, justru bukan menghancurkan, tapi akan lebih memurnikan lagi. Kehidupan itu semakin dimurnikan. Api ini adalah api pencobaan atau api ujian. Sebab kalau pencobaan, Allah itu tidak pernah mencoba, tapi menguji kita dengan ujian itu, dengan panas itu, dengan ujian itu, justru untuk membawa kehidupan itu semakin hari semakin murni. Kehidupan itu nanti kalau dia berdiri di atas batu yang teguh itu, dan mendapatkan ujian demi ujian, apapun ujiannya itu, ingat, tidak untuk menghancurkan, tapi justru akan lebih memurnikan kehidupan itu. Semakin dia mengalami tempaan, baik itu emas maupun perak, dan semakin mendapatkan tempaan ujian-ujian itu, maka kemurniannya itu akan semakin nampak. Puji Tuhan. Saya sudah menunjukkan dalam perjanjian lama itu ya disebutkan bahwa Tuhan juga menyebutkan ya benda-benda logam yang harus dipersembahkan di saat Tuhan memanggil Musa, maka Musa juga diperintahkan untuk supaya orang-orang Israel ini yang terdorong hatinya untuk memberikan persembahan khusus
dalam rangka pembangunan tempat kudus Tuhan, sebab Tuhan mau tinggal di tempat kudusnya, ya, bagian benda logam yang disebutkan adalah emas, perak, dan tembaga. Emas, perak, dan tembaga ini benda logam yang akan dipungut nanti untuk perkakas-perkakas yang dari emas, yang dari perak untuk perak, dari perak, ya, dan untuk tembaga. Ya, nanti sewaktu-waktu kalau kita masuk dalam pelajaran tabernakel, kita bisa, saya hanya menyebutkan sekilas. Tetapi apa yang Tuhan tunjukkan ini, Tuhan menginginkan emas nanti, ya, untuk juga dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan atau tabernakel. Tapi ternyata emas yang sama ini juga oleh orang-orang Israel sempat dipergunakan salah, bukan untuk pembangunan tabernakel, tapi justru digunakan untuk membangun patung berhala, yaitu lembu emas. Dan ini kita harus hati-hati dalam menggunakan ini, ya, harus hati-hati. Tuhan menginginkan, sebab ada ayat mengatakan bahwa emas dan perak itu aku punya. Itu adalah miliknya Tuhan. Dan Tuhan sudah memakai orang-orang Mesir saat itu, saudaraku. Jadi peristiwanya itu ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, saudaraku, maka Tuhan bikin roh murah hati kepada orang-orang Mesir ini, saudaraku. Untuk apa? Untuk dia memberikan apapun yang diminta oleh orang Israel saat itu, dia kasih. Ya, salah satunya emas, perak, dan tembaga ini. Kalau tidak ada itu, saudaraku, maka orang-orang saya tidak akan bisa membangun tabernakel, saudaraku. Maka ketika Tuhan meminta emas, emas dari mana? Tapi ayat mengatakan, saya akan tunjukkan lebih dulu dalam kitab Keluaran, saudaraku, betapa Tuhan ini supaya nanti kita bisa tahu sungguh-sungguh, saudaraku, sebab ini terkait dengan pembangunan tabernakel, saudaraku. Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12, saudaraku, ayat yang ke-34, ini tulah ke-10 ini. Ya, ayat 34. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, Ya, sebelum diragi. ya. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas Ya. bahunya. Terus, Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. terus. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kita lihat. Luar biasa ini. Ya. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Terus? Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, Ya. sehingga memenuhi permintaan mereka. Apapun yang diminta, sebab Tuhan punya rencana dalam hal ini. Tuhan juga yang bisa memberikan hati yang murah. Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun, saudaraku. Tapi Tuhan juga memberikan hati yang murah kepada orang-orang Mesir. Untuk apa saja yang diminta oleh orang-orang Israel ini, saudaraku, diberinya. Termasuk emas, perak, dan kain-kain. Dan Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. bagaikan orang Mesir dirampasi oleh orang Israel. Semua apa yang diminta, saudaraku, semua dipenuhi. Maka pada akhirnya, atau dibaca dulu, Mas. Atau cukup. Sudah, ayat 36, sudah cukup. Ya, puji Tuhan. Jadi dipenuhi sehingga, saudaraku, ketika Tuhan membutuhkan emas, coba Keluaran pasal 25. Keluaran pasal 25. Ketika Tuhan membutuhkan ini, ayat yang pertama. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ya, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. ya, Katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. ya, Dari setiap orang yang terdorong hatinya, ya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. ya, terus, Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. ya. Emas, perak, tembaga. Ini benda logam. Emas, perak, dan tembaga.
Dari mana ini? Dia hanya seorang budak, saudara. Tapi Tuhan sudah memberikan hati yang murah kepada orang Mesir. Ya. Dan inilah bagian-bagian barang-barang yang diminta oleh orang Israel. Dalam bahasanya di sini, demikianlah mereka merampas si orang Mesir itu. Emas, perak, dan tembaga itu dikasih. Kalau tidak, saudaraku, apa yang akan digunakan untuk membangun ini, saudaraku? Ya, emas, perak, dan tembaga, terus kain ungu tua, ya, kain ungu muda, ya, kain kirmisi, terus lenan halus, ya, bulu kambing, terus kulit domba jantan yang diwarnai merah, ya, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, terus minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, ya, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, terus permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. lah. Jadi ini banyak hal yang nanti akan dibutuhkan ya untuk memperlengkapi kebutuhan-kebutuhan dalam pembangunan kemah suci ini. Ya, puji Tuhan. Ya, tadi disebutkan emas dan perak dan semua itu, salah satunya itu betul-betul Tuhan itu menggerakkan hati bangsa Mesir ini untuk memberikan dengan hati yang murah kepada orang-orang Israel yang mau pergi dari Mesir saat itu. Tetapi sayang, saudaraku, dalam kitab Keluaran pasal 32 itu, sebelum terjadinya pembangunan tabernakel, pelaksanaan tabernakel itu, ya, bangsa Israel ini, dia sudah menggunakan emas ini dengan salah, yaitu digunakan untuk membangun bukan tabernakel yang dibangun, tapi membangun lembu emas. Membangun lembu emas, berhala yang dibangun. Kenapa, saudaraku? Yang lalu saya sudah sedikit menyebutkan kenapa. Sebab di saat Musa itu masih di atas gunung, dia berpuasa 40 hari 40 malam tengah awan itu, saudaraku, untuk menanti janjinya Tuhan, untuk menunggu janjinya Tuhan, saudaraku, yaitu Tuhan memberikan 2 loh batu, 2 loh hukum ini, saudaraku, ya, kepada Musa untuk nanti diteruskan kepada bangsa Israel. Dan di saat itu maka orang Israel mendesak kepada Harun, saudaraku, untuk supaya membuatkan Allah bagi mereka. Sebab dia mengatakan Musa ini, ya, mungkin dia menganggap Musa kok sudah 40 hari 40 malam nggak muncul-muncul, jangan-jangan dia mati atau bagaimana. Memang ada nggak disebutkan kata mati, saudaraku. Maka Israel ini memaksa Harun untuk membuatkan Allah untuk disembah. Dan di saat itu betul-betul Harun ini terdesak, saudaraku, dan Harun juga terpengaruh. Maka Harun inilah yang memerintahkan orang Israel untuk mengumpulkan anting-anting dari setiap anting-anting emas dari setiap wanita perempuan untuk dipersembahkan. Maka jadilah yang namanya lembu emas. Disembah. Padahal Tuhan mengatakan Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada Allah yang lain. Tidak mau ada ilah yang lain. Hanya satu-satunya Allah yang Esa. Itulah yang patut disembah. Maka dalam kitab Keluaran pasal 20, apa yang dikatakan? Keluaran pasal 20. Ya, untuk kita bisa mengetahui, saudaraku, ya, Israel, ya, oleh Harun, aku diperintahkan untuk mempersembahkan anting-anting, untuk dijadikan nanti lembu emas. Tetapi kita lihat apa kata Tuhan. Pasal yang ketiga, Ayat 3. pasal yang ke-20 ayat yang pertama lebih baiklah. Ke-10 firman. Ke-10 firman apa katanya? Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. jadi Allah, dia menyatakan ini, saudaraku. Allah, akulah
Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan dengan tangan yang kuat itu. Maka Allah melepaskan bangsa Israel ini. Ya, yang begitu luar biasa. Terus, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. jadi ini isi dari 10 hukum itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Terus, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Ya. atau yang ada di bumi di Ya, bawah, terus? atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Lah, terus, Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. terus, Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Ya. yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, Ya. kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. ini jelas. Allah itu Allah cemburu. Tetapi Israel sengaja membuat Allah itu menjadi cemburu. Dengan dia membuat patung lembu emas. Yang sesungguhnya emas-emas yang ada dipersiapkan untuk menjadi tempat kudusnya Tuhan. Ini jelas ini Israel ini sudah melanggar. Nah, itu mengingatkan kepada kita, saudaraku, untuk supaya kehidupan kita di hari-hari ini, saudaraku, kehidupan kita ini yang sudah ditebus, ya, yang sudah diperbaharui, sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudaraku, dan pengurapan Roh Kudus ini, saudaraku, ayolah kita gunakan mas kehidupan kita ini untuk dibangun di atas dasar emas ini, kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan dengan proses-proses yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ayo kita bangun ya, di atas dasar dengan emas dan perak. Ya, puji Tuhan, untuk supaya kehidupan kita akhirnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kemudian nanti kehidupan kita membangun itu dengan emas dan perak, saudaraku, di atas batu yang benar, kita kembali pada 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, saudaraku. Ya, sebab ayat mengatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, atau batu permata, dan seterusnya, saudaraku. Kalau kita membangun dengan emas dan perak ini, saudaraku, kita membangun di atas dasar yang benar ini, ya, yaitu Yesus Kristus ini, saudaraku, maka sekali waktu kehidupan itu harus diuji dengan api, saudaraku. Ya, kehidupan yang diperbaharui ini, ya, kehidupan yang diperbaharui, diproses oleh Tuhan ini, bangun dengan emas dan perak ini, maka semakin kita mendapatkan ujian dari Tuhan, saudaraku, maka kehidupan itu akan semakin murni. Semakin murni. Ya, bukan hancur. Tuhan tidak ingin, ya, tidak bermaksud untuk menghancurkan. Kalau dia sedang membakar, menguji dengan api, justru Tuhan ingin untuk supaya kehidupan kita semakin hari itu semakin murni. Dalam perjanjian lama, saudaraku, ada kehidupan yang Tuhan izinkan harus mengalami pembakaran ini, proses pembakaran ini. Jadi bagi kita, saudaraku, ini juga untukku, saudaraku, untuk kita semua. Ketika kita diizinkan harus menghadapi proses ini, biar kita juga belajar dari apa yang dialami oleh 3 tokoh yang sangat terkenal ini, saudaraku. Yaitu siapa, saudaraku? Dalam perjanjian lama, dalam kitab Daniel, yaitu Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ini kehidupan.
bagaikan emas, saudaraku. Nanti kita bisa lihat kenapa mereka harus mengalami proses macam itu, saudaraku. Sebab di saat itu, di zamannya itu, saudaraku, dia adalah orang-orang yang sungguh luar biasa dipilih oleh Nebukadnezar, termasuk Daniel. Jadi 4 pemuda dari Israel, dari Yahudi ini, saudaraku, dari suku Yehuda, orang-orang Yehuda ini, saudaraku, Daniel, Mesah, Sadrah, dan Abednego ini, saudaraku. Ketepatan saat itu yang harus mengalami perapian ini 3 orang. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Perkaranya, dia adalah orang yang pandai, punya kedudukan penting di negeri itu, saudaraku, di Babel saat itu, dengan rajanya Nebukadnezar. Maka sekali waktu, Nebukadnezar ini membuat patung berhala yang begitu besar. Yang begitu besar, saudara sekalian. Ya. Tingginya sampai berapa itu? Sampai 60 hasta atau berapa itu? Lebarnya 2. Ya, 2 berapa? 2 atau dibaca. Coba dibaca aja lebih baik. Daniel pasal yang ketiga. Ya, supaya tidak salah, saudaraku, kita akan melihat kita akan lihat ayat yang pertama, pasal yang ketiga. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Coba kalau kita lihat ya, patung emas tingginya 60 hasta. 1 hasta itu kalau ukuran kira kurang lebih 45 cm. Kalau dikalikan 60 itu hasilnya 27 meter emas. Lebarnya 6 hasta. 6 kali 45 cm itu sama dengan 2,7 meter. Coba itu. Itu berapa ton emas itu? Coba. Dibuat. Ya, dia membuat patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Kita langsung pada persoalannya aja, saudaraku. Ya. Ayat yang ke-12. Ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Jadi orang-orang Yahudi yang mereka mendapatkan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Ya. Mereka tidak memuja dewa Tuanku. Ya. Dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya. Di satu sisi memang ya ada orang yang memata-matai, mencari salahnya 3 orang ini. Sebab 3 orang punya posisi yang luar biasa, menjadi pemimpin. Ya, diberikan pemerintahan atas wilayah Babel, ya, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, dan orang-orang ini 3 orang tidak mau menyembah, bersujud kepada patung berhala yang dibuat oleh Nebukadnezar. Terus sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Wah, sudah langsung diperhadapkan kepada raja. Dan raja mengatakan, apakah benar, hei Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kita lihat kehidupan ini, saudara.
Ya, ini bagian emas yang tulen ini, saudara, diperhadapkan dengan perapian kalau dia tidak menyembah patung dari yang dibuat oleh Nebukadnezar ini. Perapian yang dikatakan, dan dewa manakah yang akan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Jadi ini suatu ancaman, saudara. Tapi bagi kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, yang mempunyai Allah yang hidup, saudara, Allah yang sudah pernah melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir itu, saudara, dengan tangan yang kuat itu. Dan ketika raja mengatakan begitu, apa jawab dari 3 orang ini? Terus, lalu Sadrak, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, terus, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Coba, saudaraku, ini saya membaca ini sungguh-sungguh luar biasa. Ini memberikan contoh kepada kehidupan kita di hari-hari ini. Tapi tadi saya mengatakan bahwa ancaman ini tidak akan bisa menghancurkan orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Orang-orang yang punya Allah yang hidup, bagaikan emas ini sedang diuji dan perapian ini, saudara. Dan di saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan jawaban, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Terus, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Terus, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya, terus, tetapi seandainya tidak, tetapi seandainya pun tidak, Tuhanku tidak menolong aku saat itu. Tetapi seandainya tidak, terus, hendaklah Tuanku mengetahui, hendaklah ya Raja, Tuanku mengetahui, ya Raja, terus, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, ya, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini luar biasa. Ini gemetar kita melihat ini. Ini satu fakta kenyataan bagaimana Tuhan ini sungguh-sungguh hidup di dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak takut hanya diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Sebab dia ingat, nenek moyangnya dilepaskan dari jajahan Mesir setelah Mesir menjajah 430. Dan nenek moyang tahu bahwa Allah yang hidup, Allah yang kuat ini membelah laut Kolsom. Mereka juga tahu bagaimana dipelihara selama 40 tahun itu di padang belanda dengan mana yang turun dari surga dan daging dari burung puyuh itu. Dan keajaiban-keajaiban lain yang Tuhan telah tunjukkan kepada bangsa Israel saat itu. Dan ini sekarang dia setelah di pembuangan di Babel ini mendapatkan ujian yang berat. Dia tidak mau dipengaruhi oleh patung-patung berhala, penyembahan lain. Raja berpikir kalau dia akan dimasukkan dalam api akan hancur. Tapi apa jawabnya? Kalau Tuhanku akan menolong, dia akan menolong aku. Seandainya pun tidak, supaya Tuanku ketahui, aku tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Ini hebat, saudara. Ini yang harus kita renungkan. Dan nanti apa yang Tuhan tunjukkan? Dan Tuhan akan buktikan. Terus, Mas. 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesah, dan Abednego. Ya. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Coba bayangkan itu. Amarahnya. Karena ucapan Nebukadnezar menyentuh, menusuk hati Nebukadnezar. Dia menunjukkan Allahku itu Allah yang hidup, yang sanggup sekalipun tidak ditolong sekalipun, tapi Tuanku Raja ketahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku didirikan itu. Dan marah.
Nebukadnezar. Dan dia membuat perapian lebih panas, 7 kali lebih panas daripada biasa-biasanya. Itu ngeri, saudara. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Terus, Mas? Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesa, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketika orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Terus? Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesa, dan Abednego itu ke atas. Bayangkan, justru orang yang mengangkat Mesa, Sadrak, dan Abednego itu minimal 3 orang lah. Ya, satu orang melemparkan begitu. Kalau 1 orang, 2 orang, minimal 6 orang mati saat itu. Coba. Yang melemparkan terbakar, hangus, dan mati. Dan di saat itu Sadrak, Mesa, dan Abednego dalam keadaan diikat, saudara. Artinya kalau dia diikat, bagaimana dia mau bisa menolong dirinya sendiri, meloloskan dirinya sendiri? Oh, diikat tangannya. Atau teruskan dulu. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesa, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Dengan terikat. Dia tidak mungkin akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang melemparkannya ya hangus. Tapi kita lihat keajaiban Tuhan itu. Kehidupan yang takut kepada Tuhan. Yang menyembah kepada Allah yang hidup itu. Yang bagian Sadrak, Mesa, dan Abednego bagian emas. Semakin dia dibakar dengan api. Teruskan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Benar ya Raja. Terus? Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Terus? Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesa, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Terus? Lalu keluarlah Sadrak, Mesa, dan Abednego dari api itu. Dan seterusnya. Dan kita lihat, ya, kalau emas itu dibakar, dia tidak akan hancur. Justru akan menunjukkan kemurniannya. Dan di saat itu, maka Nebukadnezar dia harus mengakui. Dan dia menyebutkan, Sadrak, Mesa, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesa, dan Abednego dari api itu. Sekarang kita lihat kelanjutannya. Setelah dia melihat kenyataan yang semacam itu, maka ada titah, ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar. Atau lebih baik ayat 27 ya, supaya lengkap. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Terus? Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Terus? Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesa, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Puji Tuhan. Dan akhirnya hasilnya apa? Ada titah dari raja. Siapa-siapa yang menghina Allah, Mesa, Sadrak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan. Itu. Yang kedua, yaitu Raja ayat 30 sekarang. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesa, dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan. Jadi ini merupakan satu fakta. Kalau kehidupan itu betul-betul didirikan di atas batu,
di atas Kristus, di atas iman yang benar, saudaraku, maka kehidupan itu yang digambarkan emas ini, dalam hal ini Sadrak, Mesah, dan Abednego ini, sekalipun perapian api yang akan nampak, akan yang menguji adalah api, saudaraku. Api itu ujian atau pencobaan. Pencobaan atau ujian. Pencobaan yang kita terima sebagai ujian, saudaraku, maka ujian itu tidak akan pernah bisa menghancurkan. Kenapa? Di saat ujian itu diterima, seperti apa yang dialami Mesah, Sadrak, dan Abednego ini, ada pembelaan Tuhan. Raja Nebukadnezar dia mengakui, yang tadi dicampakkan ke 3 orang, tapi kok ada 4 orang, anak dewa nampaknya. Dia mengakui. Dan ayat juga mengatakan, dia tidak mengindahkan titah raja, tapi dia takut kepada Allahnya. Jadi dari sini kita diajarkan oleh Tuhan, saudaraku. Ada satu pelajaran yang begitu indah kepada kita. Kalau kita yakini bahwa kita hidup bersama Tuhan, Emmanuel yang selalu kita, Tuhan bersama kita, saudaraku. Allah di pihak kita, saudaraku. Allah berdiam dalam kita, maka Allah juga tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan Allah tidak meninggalkan Sadrak, Mesah, dan Abednego, maka dia juga tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh sikap kita seperti Sadrak, Mesah, dan Abednego tetap berdiri di atas dasar yang benar. Semakin kita diuji, semakin kita diizinkan banyak masalah dan persoalan. Tapi ingat, jangan sampai ketika masalah itu datang, persoalan datang, kita mengambil jalan yang salah. Jangan. Kita belajar ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang begitu keras, banyak dengar firman Tuhan. Kita buktikan bahwa kita takut kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, dalam perjanjian baru juga ditulis, justru diajarkan untuk kita bergembira. Ketika apa? Ketika api ujian itu datang. Ketika api ujian itu membakar kehidupan kita, kita bisa bergembira. Coba 1 Petrus pasal yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, ini Petrus juga menyebutkan pencobaan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, ya sesaat, seketika, sesaat. Saat itu kan, ya sesaat itu, saat itu, nanti juga tidak akan seterusnya kalau kamu mengalami itu hanya sesaat saja. Hanya sebentar saja kok. Hanya 3 hari. Kenapa saya katakan 3 hari? Hanya 3 hari kok Yesus mati. Ya. Dan dibangkitkan. Ada kematian, hanya sesaat. Kematian itu hanya sesaat. Ya. Dan setelah itu ada kebangkitan, sesaat. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Terus maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini Sadrak, Mesah, dan Abednego sudah membuktikan. Sekarang untuk kita, ini ditulis untuk kita. Orang-orang beriman yang ada di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia, di Bitinia. Ini tujukan kepada kita. Ya, maksud semuanya itu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Terus yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas, daripada emas yang fana.
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudaraku, untuk supaya kita sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudaraku. Ya, ketika kita diperhadapkan, kalau Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah selesai, tapi dalam perjanjian baru ini ditujukan kepada orang-orang beriman, orang-orang percaya. Lewat surat Petrus ini, kalau Petrus ini, saudaraku, kenapa dia menulis ini? Dia menyadari, saudaraku, ya, di saat Yesus ditangkap, saudaraku, dia malah berkhianat. Menyangkal sampai 3 kali. Itu Petrus. Tapi dia sudah berubah. Dia bertobat. Dan dia dipakai oleh Tuhan. Dan sekarang dia menuliskan surat ini. Dia bukan Petrus sebagai yang menyangkal, tapi Petrus yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan itu sebabnya, saudaraku, dalam akhir hidupnya Petrus ini, ya, dia mati disalib. Tapi bukan kepala di atas, dia disalib dengan kepala di bawah. Itu Petrus, sebab dia tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Dia disalibkan dengan kepala di bawah. Ini salah satu di rasul-rasul, dari sekian rasul, 12 rasul, semua mengalami suatu penderitaan. Memang Rasul Yohanes Tuhan izinkan sampai masa tuanya, tetapi sebelum dia dibuang, dalam sejarah, Yohanes ini pernah digoreng. Coba bayangkan, saya pikir wah digoreng, wajahnya sak piro itu. Ya, mungkin kalau di Jawa itu kalau orang mau punya hajat namanya enceng, betul ya? Itu wajan besar bikin apa itu, jenang, bikin jenang. Mungkin kalau di sini namanya dodol atau apa itu. Itu besar encengnya. Coba dimasukkan, digoreng dengan minyak, dan dia tidak mati. Kita bersyukur dia tidak mati, dan di saat itu dia dibuang ke Pulau Patmos itu. Kita bersyukur juga ketika dia di Pulau Patmos, maka Tuhan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes ini. Dia menuliskan satu kitab yang terakhir, kitab Wahyu ini, kitab yang menceritakan apa yang akan terjadi. Ini luar biasa. Yang lain, 11 murid yang lain itu, 11 rasul yang lain, semua mati syahid. Dibunuh, ada yang dipenggal, dikuliti hidup-hidup, saudaraku. Ada yang dipancung, ada yang ditusuk, ditombak, ada yang dibakar, saudaraku. Semua mati syahid. Tapi apakah itu akan menghilangkan mereka? Tidak. Sebab dia tahu dia akan hidup kembali. Dia tahu dia akan bersama Tuhan. Dan sekarang kepada kita Tuhan ajarkan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tidak bisa, emas ini tidak bisa dihancurkan. Dia diopong, dibakar dengan api, bukan untuk hancur tetapi untuk semakin murni. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sehingga pengakuan dari mulutnya ini bukan Nebukadnezar. Dia berani mengakui siapa yang menghina Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia akan dipenggal-penggal. Dan rumahnya akan dirobohkan berpuing-puing. Dan dia sekaligus mendapatkan jabatan yang sangat tinggi pada akhirnya. Demikian kehidupan kita. Kalau kita juga mau taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, kendati pun kita harus banyak menghadapi masalah, persoalan terus silih berganti. Coba kita lihat apa yang kita dengar tadi. Bagaimana Mesah, Sadrah, dan Abednego dipaksakan untuk menyembah.
Kalau tidak menyembah diancam. Mungkin itu bisa kita terjadi pada kita. Mungkin bentuknya tidak seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin bentuknya lain. Tapi yang perlu saya mengingatkan, jangan pernah kita goyah karena masalah dan persoalan yang sedang mungkin Tuhan izinkan itu harus terjadi pada kita. Mungkin itu Tuhan izinkan pada kita. Bisa dalam kekurangan, dalam krisis semacam ini. Mungkin soal ekonomi kita persoalan, pekerjaan kita masalah. Banyak lagi masalah pribadi kita dengan sesama kita. Dan banyak lagi kita banyak masalah. Tapi jangan sampai oleh karena masalah itu lalu kita tinggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Kita terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan yang lain. Dan sengaja orang mempengaruhi kita dan diancam pula. Tapi kalau kita bisa membuktikan ini, maka Tuhan itu luar biasa. Dia mengatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika kita bertahan, tetap bertahan dan tetap setia. Seperti WA renungan pagi kemarin, kalau kita tetap bertahan dan kita tetap setia. Sekalipun kita diizinkan menghadapi masalah yang begitu keras, yang begitu luar biasa, Tuhan sanggup untuk membela dan melindungi kita. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Namun kamu mengasihi dia. Jangan seperti Thomas. Dia menuntut, harus dia melihat. Kalau dia tidak melihat, nggak percaya. Belum menyucukkan tangannya, dia tidak percaya. Tapi ayat ini mengatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, terus kamu percaya kepada dia. Namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji Tuhan. Terus karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Ini tulisan dari Rasul Petrus begitu kuat karena dia ada pengalaman secara pribadi. Dan memang dia mengakhiri hidupnya dengan dia disalib, dengan kepala di bawah. Tapi sebelum dia disalibkan, dia sudah menulis ini, tulisan ini. Untuk ditulis, untuk dicatat, untuk ditinggalkan kepada kita. Itulah rasul-rasul dan pengikutannya kepada Tuhan. Memang ketika Yesus datang, semua semburat termasuk Petrus dia menyangkal. Tapi kita bisa melihat pada akhirnya semua murid-murid berkumpul kembali dan dipakai oleh Tuhan melanjutkan ya tongkat estafet yang Tuhan sudah rintis saat itu. Dan mereka semua itu mati syahid pada akhirnya. Mati di jalan yang benar. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan, jika Allahku menolong aku, dia akan menolong. Seandainya pun tidak, Tuhan ketahui, kami tidak akan menyembah Tuhan Allah atau patung berhala Tuanku Raja. Ini sikap. Inilah emas. Inilah kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan. Ya, kematian itu bukan sesuatu. Tapi setelah kematian bagi orang-orang yang diperbaharui, kematian orang-orang percaya yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, itu justru awal kehidupan yang sesungguhnya bersama Tuhan. Mungkin kita diizinkan kita tidak melihat dia secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ketika itu dia berkata kepada Thomas, kamu percaya kalau kamu melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
Ini dikatakan, sekalipun kita belum pernah melihat dia. Ini kita buktikan ayat ini. Kita secara fisik memang belum melihat dia. Tapi biar hati kita tetap mengasihi dia. Amin, saudara sekalian. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi inilah kehidupan terjamin di hadapan Tuhan. Itulah emas. Ya, sifat ilahi itu ada pada kita. Roh Kudus itu memeteraikan kepada kita. Dan itu merupakan jaminan untuk kita. Untuk supaya kita terjamin di dalam Tuhan. Itu supaya jangan kita ragu. Jangan kita bimbang. Untukku. Untuk kita semua. Kapan ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan masalah-masalah sedang bertubi-tubi, bertalu-talu, silih berganti untuk menghantam kita. Ingat, kalau kehidupan kita emas, artinya Tuhan ingin memurnikan pengikutan kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir buat kita, Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Untuk kita masuk dalam doa syukur kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-13. Atau ayat yang ke-7, Mas, lebih dulu. Ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa, terus, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, ya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yang telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ya, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeterai itu untuk mengesahkan kita. Jangan mengesahkan kita, bukan meterai itu, tapi Roh Kudus menjadi meterai, saudara. Memeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, ya, untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ini luar biasa, saudara. Itu sebabnya dalam Hagai pasal yang keberapa tadi? Ya, dalam Hagai aku disebutkan pasal yang ke-12 kalau tidak salah, saudaraku. Emas dan perak itu aku punya. Kalau kehidupan kita ini, ya, oleh kebenaran firman Allah itu, ya, betul-betul kita rasakan, kita alami. Dan Roh Kudus itu memeteraikan dan menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Sampai betul-betul dikatakan kita, ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya. Kalau kita miliknya Allah, kepunyaan Tuhan, siapa yang bisa ganggu Tuhan? Siapa yang bisa mengganggu? Siapa yang bisa mengambil? Maka dia harus berurusan dengan yang memiliki itu. Barang siapa merusak rumah Allah, bait Allah, dia akan dirusakkan.
artinya dia harus berhadapan dengan Allah. Maka kita terjamin. Ayo kita dengan ayat firman Tuhan pada sore malam hari ini, kita betul-betul kita letakkan emas kehidupan kita di atas batu yang benar. Emas yang betul-betul, emas yang murni. Semakin dibakar, semakin menjadi murni. Semakin kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, bukan membuat kita undur ciut nyali, tapi justru membuat kita semakin bersinar. Dan pada akhirnya semakin diberkati dan semakin dipakai Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang utama menjadi miliknya Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kehidupan yang bersinar, yang bercahaya seperti emas, yang tahan dan menghadapi segala sesuatu. Mari kita akan pujikan pujian untuk mengakhiri ibadah ini ya, dengan buku NR, suatu buku NR dari 335. Tuhan, inilah hidupku. Kita tunjukkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Haleluya. Ku serahkan padamu. Haleluya. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita tunjukkan, kita berikan hidup kita. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Haleluya. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, Nanti Mas Didit berdoa syukur untuk kita semua. Kiara Maya Sam, Kiara Maya Tuhan, Maya. Haleluya, bagi haleluya. kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Rabaya Sak, Ya Rabaya Tori Rabaya Sak. Kami menyembah, kami menyembah. Kami hanya bisa menyembah kepadamu Tuhan, mengakukan Engkau Tuhan. Sering kali mulut ini berkata, Tuhan, ingin Engkau pakai menjadi alat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi daging ini tidak mau mengalami proses pemurnian itu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Amin. Ampuni kami, Tuhan. Amin, amin. Tetapi pada Terima malam kasih ini, Tuhan, terima Engkau kasih. telah mengingatkan kepada kami Haleluya. bahwa iman itu perlu dimurnikan dengan api, Tuhan. Haleluya, Agar haleluya. kehidupan kami ini, Tuhan, Terima kasih. semakin hari semakin layak di hadapan Engkau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini. Begitu kuat menegur kami, Tuhan. Haleluya. Seringkali kami dengan mudahnya pakai kami, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, kami mengucapkan itu, Tuhan. Tapi dalam proses pemurnian itu seringkali kami menggerutu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ya Rabaya Sa, Ya Rabaya Tori Rabaya Sa. Tapi kasih-Mu begitu indah pada saat ini. Haleluya, haleluya. Engkau nyatakan dalam kehidupan Terima kami pada kasih malam hari ini, Tuhan. Terima bahwa emas, perak, batu permata yang Engkau inginkan ada dalam kehidupan kami itu, Tuhan. Haleluya. Engkau bakar terlebih dahulu, Tuhan, dengan api, Tuhan, agar nyata bahwa emas, perak, dan batu permata itu murni di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini Ya menjadi Rabba, tekun bagi kami semua, Tuhan, beriman, Tuhan, dalam melayani Engkau. Karena iman ini semakin teguh, semakin kuat, Tuhan, dalam keadaan apapun. Walaupun pada saat ini, pada masa-masa sekarang ini, Tuhan, cobaan, ujian datang bertubi-tubi, Tuhan. Tapi Engkau mengatakan bahwa hujan itu adalah api untuk memurnikan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Api datang tidak untuk menghancurkan, Tuhan, tetapi untuk memurnikan kami, Tuhan, agar iman kami semakin murni, semakin baik di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kebaikan-Mu begitu melimpah atas kehidupan kami semua pada saat ini, Tuhan.
Kami para domba-dombamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Telah Engkau ingatkan Haleluya. kami semua pada sidang jemaat, telah Engkau tegur dengan keras-keras hati Tuhan, bahwa iman percaya Engkau, iman percaya kepada Engkau itu tidak main-main Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, iman kami harus betul-betul murni di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Tuhan. untuk Bapak Gembala kami, Ya, Tuhan, Bapak Thomas. Berikan Kemurahan-Mu, kesehatan Tuhan, berikan kekuatan, Belas berikan kasihan-Mu. secara lahir dan batin Tuhan, karena Dia adalah hamba-Mu yang Kau pakai Haleluya. memelihara kami, para domba-domba Tuhan, dengan firman pengajaran itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Ya untuk Rabbi, kami, ya para domba-domba jemaat-jemaat GKGM Ya, dan cabang-cabang yang lainnya haleluya, Tuhan, haleluya. yang pada saat ini masih belum bisa Haleluya. beribadah secara berjamaah Tuhan. Terima Kiranya kasih, Kau mau Tuhan. pilih kami satu persatu. Engkau mau Haleluya. persatukan kami melalui firman Terima kasih, pengajaran-Mu Tuhan. ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Seluruhnya Tuhan. ini kami peralaskan hanya di dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah pada ibadah raya pada malam hari ini, sore malam hari ini. Dan Tuhan sudah memberkati. Biarlah kita semua diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan berkat firman Allah ini betul-betul kita terima, sudah kita simpan dan bekerja dalam hati kita, ya, sehingga mengubahkan kehidupan kita. Kita bisa mempraktekkan firman Allah ini dengan baik. Puji Tuhan. Untuk jadwal ibadah kita, saku nanti kita akan kembali pada ibadah PA saku hari Rebu. Ya, juga masih melalui siaran tunda. Juga dilanjutkan ibadah hari Kamis, itu merupakan ibadah doa penyembahan kita. Dan kita kembali kepada hari Minggu, merupakan ibadah raya kita. Saku kita di hari-hari ini, ya, kita juga sedang bergumul saku untuk bagaimana nanti perayaan Natal kita, ya, kita bersama, kita menggumuli, juga kita sedang perbincangkan, ya, apakah saya masih secara virtual semacam ini. Cuma saya rindu untuk pelaksanaan ibadah Natal sekalipun secara virtual atau melalui siaran tunda diadakan di gereja untuk supaya, yaitu sebabnya nanti jemaat juga mempersiapkan diri atau dihias bagaimana, ya selayaknya waktu Natal, sekalipun kita mungkin belum mengundang sidang jemaat, tetapi setidaknya petugas bisa hadir untuk kita bisa, ya, nanti bisa siaran langsung atau siaran tunda, kita juga belum tahu, tapi kita persiapkan semua. Dan imam-imam pelan-pelan Tuhan juga mempersiapkan diri untuk mungkin kita harus koordinasi untuk latihan musik apa dan siapa nanti yang akan memimpin pujian, siapa yang memain musik, siapa yang bikin vokalnya, siapa yang song leadernya. Kita persiapkan semua, sekalipun mungkin belum secara fisik kita mengundang semua, tapi setidaknya petugas-petugas bisa hadir nanti supaya jemaat-jemaat yang selama ini belum bisa hadir di gereja, aku bisa melihat lewat siaran tunda atau siaran langsung. Nanti kita doakan, kita bawa dalam doa. Itu sebabnya pelayan-pelayan semua, ya, untuk mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pelayanan dalam ibadah Natal secara virtual. Ya, ini yang kita rindukan, ya. Lepas dari itu kita serahkan kepada Tuhan, ya, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Dan kita juga nyatakan kerinduan kita untuk ibadah-ibadah ke depan. Kita berdoa sih segera pandemi ini berlalu, supaya kita juga bisa bersekutu kembali untuk merapatkan barisan, untuk kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayan-pelayan berikutnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah bisa langsung menyampaikan kepada bendahara atau apa, dititipkan, ditulisi, aku sudah nanti pertanggungan jawab dari bendahara saya terima, saya terima. Jadi selama pandemi ini, ya, persembahan yang sudah saya terima dari laporan dari bendahara itu sejumlah 3,5 juta selama pandemi ini, ya, yang saya terima. Laporan dari Kas Pembangunan juga sudah memberikan laporan kepada saya. Jadi semua laporan tetap jalan, dan itu sebabnya saya juga sebagai gembala memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan bagi saudara
yang terdorong hatinya yang rindu untuk memberikan persembahan. Puji Tuhan, itulah yang bisa saya sampaikan. Tetap pesan saya, jaga kesehatan, protokol kesehatan kita jalankan untuk kita menyelamatkan diri kita juga orang lain. Dan kita terutama kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita tundukkan kepala untuk kita menerima doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Begitu baiknya Engkau, perhatian Engkau, lawatan Engkau kepada kami, seluruh sidang jemaat-Mu semua, baik yang di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra, atau di Gunung Sari, Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua, biar kami menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa membawa kepada sidang jemaat ini, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun. Hamba-Mu tidak bisa menilik satu persatu. Hamba-Mu hanya bisa membawa kepada Engkau. Dan kiranya Tuhan, Engkau secara pribadi hadir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, ya, dalam sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati, melawat, menjaga, memelihara mereka, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua, khususnya yang memulai merintis pekerjaan baru Tuhan. Engkau buka jalan dan Engkau memberkati dan menyertai yang sudah bekerja. Tuhan juga berkati, baik di kota, di luar kota, anak-anak kami semua, bahkan di luar pulau, di luar negeri sekalipun. Engkau juga ada di sana. Engkau juga menolong anak-anak-Mu semua, Tuhan. Terima kasih. Segala masalah, persoalan yang dihadapi jemaat-Mu, tetap kami serahkan kepadamu, Tuhan. Bagi saudara-saudara juga yang masih mencari pekerjaan, biar Tuhan juga membukakan jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu. Namun demikian kuasa kegelapan selalu saja mengganggu, merintangi untuk menggoyahkan iman kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Anak-anak kami yang sedang melanjutkan sekolah maupun kuliahnya, Tuhan juga memberikan hikmat marifat yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah yang Tuhan telah sediakan kepada kami. Ya Tuhan juga tolong untuk kami bisa menekuni ibadah-ibadah ini, khususnya Tuhan untuk rencana perayaan Natal dan acara Natal ke depan ini kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau membuka jalan Tuhan. Terima kasih Engkau memakai kami semua dalam pemakaian yang ajaib dari Tuhan. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, tetap kami berdoa, membawa di dalam doa selalu. Ya Tuhan, kiranya menolong para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kerja yang ada, aparat negara di pusat maupun sampai di daerah-daerah sekalipun. Biar Tuhan memberikan kemampuan yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini untuk lebih baik lagi Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu dan jauhkan dari permusuhan, dari kebencian, daripada pertengkaran Tuhan. Tapi sungguh biarlah Engkau yang menolong bangsa kami. Dan kami yakin sekali waktu mereka boleh percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Ntar kami akan berpisah satu dengan lain. Tuhan mungkin ajang beraktivitas kembali atau beristirahat malam. Kami menyerahkan diri kami kepadamu, tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan Tuhan jaga, pelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih saudaraku yang kekasih. Bila rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.